Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai topik 1 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang diampu oleh dosen Ibu Diana Sari MPD, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Anggota kelompok 3 yaitu ada Desi Nurfatmala, Dia Fatimatul Makiyah, Dinda Lestari, dan Dita Irana Witri. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. 4. Siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Berikut merupakan diagram pemahaman pembelajaran diferensiasi. Keragaman anak di kelas. Ada minat dan hobi, tingkat kematangan emosional, kemampuan akademik, dan gaya belajar. Kemampuan akademik merupakan suatu kemampuan yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran yang ada di sekolah atau mata kuliah yang ada di universitas. Kemampuan akademik sering dikenal dengan istilah academic skill, yang dimana seseorang akan dianggap memiliki kemampuan ini dengan baik dan bagus ketika mendapatkan ranking atau peringkat di sekolahnya. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mencirikan individu yang lebih suka belajar melalui pengalaman langsung, gerakan fisik, dan tindakan praktis. Mereka cenderung memahami informasi dengan lebih baik melalui kegiatan fisik. Ciri-cirinya, eksperimen laboratorium, memperagakan dengan role play, kegiatan lapangan, kerajinan tangan, dan masih banyak lagi lainnya. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual menekankan preferensi seseorang untuk memahami informasi melalui gambar, grafik, dan representasi visual lainnya. Individu dengan gaya belajar ini seringkali mendapatkan pemahaman yang lebih baik melalui visualisasi konsep. Ciri-cirinya: cara bicara cenderung cepat, tidak mudah terganggu dengan keributan, mengingat apa yang dilihat bukan didengar, membaca dengan cepat dan tekun, memiliki permasalahan dengan ingatan atau cepat lupa, punya hobi membaca, punya ikatan erat dengan bentuk, warna, dan pemahaman artis, bisa mencatat dan menggambar dengan detail, lebih mementingkan penampilan presentasi atau berpakaian. Belajar auditori melibatkan kecenderungan untuk memahami informasi melalui pendengaran. Individu dengan gaya belajar ini dapat lebih mudah menyerap dan memproses informasi melalui pembicaraan, cara
aktivitas auditif lainnya. Ciri-cirinya mudah terganggu dengan suara bising, senang membaca dengan keras, cenderung mendengarkan, suka berbicara dengan diri sendiri daripada menuliskan pikirannya. Mereka lebih suka mengerjakan dengan keras, memiliki irama bicara yang berpola, bisa meniru nada, irama, dan mengulanginya dengan cepat, kesulitan dalam membaca atau menulis, mudah menyerap informasi yang disampaikan dengan mendengar, pandai bercerita, menonjol dan menyukai pelajaran seni musik. Saat orang berbicara, mereka akan menondongkan badan daripada menoleh, mendekatkan untuk mendengar lebih jelas. Belajar auditori melibatkan kecenderungan untuk minat dan hobi. John Dewey mendefinisikan minat sebagai dorongan batin individu yang memotivasi mereka untuk mencari pengalaman dan pembelajaran baru. Menurutnya, minat merupakan faktor penting dalam pembelajaran karena minat yang tinggi akan meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar yang lebih baik. Hobi adalah aktivitas yang kita jalankan secara terus-menerus untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Pada hobi ini meliputi aktivitas fisik, aktivitas berpikir, aktivitas kreatif, dan berkomunitas. Tingkat kematangan emosional. Kematangan emosi adalah individu yang mampu mengendalikan atau mengontrol diri dengan baik, mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat, sehingga memudahkan dalam beradaptasi. Kematangan emosi dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola pengasuhan orang tua, usia, dan lingkungan. Kematangan emosional pada siswa di sekolah diharapkan mampu membantu untuk hidup bermasyarakat dan mengembangkan pola perilaku yang sesuai dengan norma, nilai-nilai moral, dan tatanan sosial yang terdapat di masyarakat. Teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Teori sistem ekologi. 2. Teori multiple intelligence. 3. Teori zone of proximal development. 4. Learning modalities. Teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi yang dikembangkan oleh Yuri Bronfenbrenner memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pendidikan. Teori ini menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara berbagai sistem lingkungan yang saling berhubungan. Dalam konteks pendidikan, teori ini membantu menjelaskan bagaimana berbagai faktor lingkungan mempengaruhi kebutuhan dan perkembangan belajar setiap siswa, sehingga mendukung pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. Teori sistem ekologi yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem mencakup lingkungan yang paling dekat dengan siswa, seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Mesosistem adalah hubungan antara berbagai mikrosistem, misalnya komunikasi antar orang tua dan guru atau antara sekolah dan komunitas. Ekosistem mencakup lingkungan yang tidak secara langsung melibatkan siswa, tetapi mempengaruhi mereka secara tidak langsung, seperti kebijakan pendidikan, pekerjaan orang tua, atau media. Makrosistem mencakup budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang lebih luas yang mempengaruhi lingkungan siswa.
teori multiple intelligence. Ada kinestetik, interpersonal, verbal linguistik, logical matematik, ada naturalistik, intrapersonal, visual spatial, dan musikal. Teori Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Learning modalities. Learning modalities ini biasanya dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, learning by doing. Baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau